Welcome back in my YouTube channel. Jangan lupa guys, subscribe itu gratis. Audio Jungle. Audio Jungle. Come on, come on. Berjumpa lagi bersama gua dari Ardiani. Pada video kali ini gua mempunyai soal atau gua mempunyai sebuah problem dari ERD sistem untuk menangani pengadaan barang. Seperti ini untuk ERD-nya. Nah, ini adalah ERD diagram untuk menangani pengadaan barang. Di sini terdapat banyak entitas dan juga atributnya. Di sini juga terdapat banyak relasi dengan port and key-nya. Nah, dari ERD diagram ini, gua akan membuat yang pertama itu gua akan membuat database yang di dalamnya terdapat tabel dari ERD diagram ini. Terus yang kedua, gua akan membuat skema relasi. Terus yang ketiga, gua akan membuat diagram relasi. Untuk tabel sendiri, gua akan mengambil dari entitas-entitas dari ERD diagram ini. Tapi sebelumnya gua udah membuat tabelnya di dalam bentuk PDF. Nah, di sini gua udah mempunyai 15 tabel ya. 15 tabel ini gua dapat dari ERD diagram sistem pengadaan barang tadi. Di sini udah terdapat primary key-nya ditandai dengan garis bawah dan port and key-nya ditandai dengan tanda @ Nah, yang pertama kali gua mau buat adalah membuat database yang di dalamnya terdapat tabel dari ERD diagram ini. Ya, langsung saja yang pertama kita lakukan adalah kita membuka exam-nya. Lalu kita start. Setelah itu kita buka CMD-nya dengan cara tekan tombol Windows plus R lalu enter. Nah, ini adalah tampilan CMD. Setelah kita buka CMD, kita masuk ke direktori exam-nya. Lalu kita masuk ke folder exam, MySQL, lalu folder bin. Oke, lalu kita masukkan username MySQL, lalu kita masukkan password root. Oke, kita sudah masuk ke directory exam. Selanjutnya kita buat database dari ERD diagram tadi. Kita bikin atau kita create database-nya pengadaan barang. Oke, lalu enter. Oke, berhasil. Setelah itu kita gunakan database pengadaan barang ini dengan memasukkan perintah use pengadaan barang. Oke, berhasil. Setelah kita memilih database pengadaan barang, kita bikin tabel satu persatu mulai dari yang pertama awal itu goods sampai yang terakhir. Yang pertama gua akan membuat tabel goods. Nah, di tabel goods ini gua membutuhkan goods ID sebagai primary key. Tipe datanya integer. Lalu kita masukkan perintah primary key. Oke, lalu gue membutuhkan nama deskripsi atau kita di sini namakan dengan name description. Tipe datanya varchar 30. Lalu gue butuh current stock. Tipe datanya integer.
Dan yang terakhir adalah price atau harga. Tipe datanya desimal. Oke, cukup. Lalu kita create. Oke, berhasil. Terus yang kedua, gua butuh tabel requirement. Jangan sampai tipu ya guys. Oke, di tabel requirement ini gua butuh requirement ID sebagai primary key, tapi di sini gua tulis rec ID aja biar simple. Tipe datanya integer 10. Lalu masukkan primary key. Oke, lalu kita butuh date dengan tipe datanya date juga. Cukup, lalu kita create. Oke, berhasil. Lalu untuk tabel yang ketiga, gua akan bikin tabel dengan nama requirement detail. Sorry, tabelnya belum ada. Di tabel requirement detail ini gue membutuhkan requirement detail ID. Kita singkat saja rec.id. Tipe datanya integer. Kita masukkan ini sebagai primary key. Lalu kita masukkan requirement status. Kita singkat dengan rec status. Tipe datanya varchar. Lalu gua butuh amount atau jumlah. Tipe datanya integer. Lalu kita bikin relasi dengan tabel goods. Di sini kita masukkan goods ID sebagai foreign key. Dan kita relasikan dengan tabel requirement dengan atribut rec ID. Oke, tipe datanya integer. Nah, kita deskripsikan di sini dengan foreign key. References dari tabel goods. Oke. Lalu kita bikin relasi yang kedua dengan foreign key. Oke, cukup. Lalu kita create. Oke, berhasil. Untuk tabel yang keempat, kita butuh dengan tabel supplier. Kita create table supplier. Nah, di tabel supplier ini, gua membutuhkan supplier ID sebagai primary key. Lalu kita butuh supplier name dengan tipe data varchar. Kita masukkan 30 aja. Lalu gua butuh kontaknya dengan tipe datanya integer saja 20. Oke. Setelah itu gua butuh nama perusahaannya. Kita tuliskan saja di sini component name. Tipe datanya varchar 30 dan juga alamat. Cukup, lalu kita create. Oke, berhasil. Untuk tabel yang keempat berhasil. Lalu kita lanjut ke tabel yang kelima, itu adalah storage location. Kita create tabel storage location.
atau dengan bahasa Indonesia adalah lokasi penyimpanan. Di sini gua butuh yang paling penting adalah storage ID. Kenapa sih semua tabel itu harus ada primary key-nya? Karena primary key itu sangat penting ya. Jadi sebagai contoh itu kalau ada database mahasiswa, kalau tidak ada primary key-nya, jadi bingung untuk mencari data di dalam database-nya. Jadi kalau semisal ada primary key-nya dan itu tuh harus satu orang satu, semisal primary key-nya itu adalah NIM atau nomor induk mahasiswa. Dan satu NIM itu harus digunakan atau itu udah harus digunakan satu mahasiswa. Kalau primary key-nya nama, bisa aja semua atau satu universitas itu terdapat 3 nama yang sama, itu bakal rancu atau sulit untuk mencarinya. Lanjut ke tabel, kita membutuhkan storage ID dengan tipe datanya integer. Lalu kita masukkan di sini sebagai primary key. Lalu di tabel storage kita butuh PIC. PIC di sini berupa 6 orang ya. Kita masukkan tipe datanya varchar saja 30. Takut ada namanya yang panjang. Oke, lalu kita masukkan kontaks. Tipe datanya integer 20. Dan yang penting di tabel storage location adalah lokasinya. Karena namanya saja udah storage location, masa gak ada lokasinya? Ya udah, kita langsung saja masukin location. Tipe datanya varchar. Gua kasih 50. Oke, cukup. Lalu kita create. Oke, berhasil. Tabel yang kelima sudah berhasil. Lalu kita bikin tabel yang keenam, yaitu invoice verification. Nah, di tabel ini gua butuh lagi-lagi gua butuh sebagai primary key-nya, kita masukkan integer 10 primary key. Lalu field yang kedua gua butuh IP status dengan tipe datanya varchar. Lalu kita masukkan deskripsinya dengan nama description. Tipe datanya juga sama, varchar. Kita kasih 50. Dan yang terakhir adalah jumlah, atau kita tulis di sini amount dengan tipe datanya integer. Oke, cukup. Lalu kita create. Oke, berhasil. Selanjutnya kita bikin tabel good receive. Di sini gua butuh sebagai primary key. Lalu gua butuh good receive status. Tipe datanya varchar. Lalu jumlah. Kita tulis amount. Lalu kita relasikan dengan tabel storage location. Kita masukkan di sini storage ID. Lalu kita masukkan relasinya. Port and key. References dari tabel storage location. Oke, cukup, tidak ada yang typo. Lalu kita create. Oke, berhasil. Setelah kita membuat tabel good receive, lalu gua butuh tabel good receive detailnya. Jadi kita namakan di sini good receive detail.
Oke, di sini gua masukkan gr.id sebagai primary key, tipe datanya integer, lalu jumlah atau amount, lalu kita relasikan dengan GoodReceive dengan nama field grid. Nah, di sini ketikkan perintah foreign key grid references dari tabel GoodReceive. Jangan sampai typo ya teman-teman, nanti error. Oke, cukup, lalu kita create. Oke, berhasil guys. Selanjutnya kita bikin tabel purchase order. Lagi-lagi di sini gua membutuhkan primary key-nya. Di sini gua akan tulis POID, tipe datanya integer, dan ini sebagai primary key. Lalu gua butuh PO status untuk bisa melihat statusnya gitu. Tipe datanya varchar saja. Lalu gua butuh PO date, tipe datanya date. Lalu gua butuh tanggal pengiriman atau kita tulis di sini delivery date, tipe datanya juga date. Lalu gua butuh field ketentuan pengiriman. Kita tulis di sini shipping time, tipe datanya. Lalu kita butuh ketentuan pembayaran atau kita tulis di sini payment time, tipe datanya varchar. Lalu kita relasikan dengan tabel supplier. Selanjutnya kita relasikan dengan foreign key atau relasi satu ke banyak. Foreign key-nya supplier ID, references-nya dari tabel supplier. Oke, cukup, lalu kita create. Oke, berhasil guys. Setelah kita membuat tabel purchase order, lalu kita akan membuat lebih detailnya dengan tabel purchase order detail. Nah, di sini lagi-lagi gua butuh sebagai primary key. Di sini gua tulis atau gua isi dengan PO date ID atau purchase order detail ID, tipe datanya integer sebagai primary key. Lalu kita juga butuh PO status. Kita butuh juga amount, kita tulis, dan juga harga atau price. Lalu kita relasikan dengan tabel purchase order, kita relasikan dengan field VOID, tipe datanya integer, dan kita juga relasikan dengan GoodReceive detail atau di sini gr.id, tipe datanya integer. Lalu kita relasikan dengan
foreign key, references-nya dari tabel purchase order. Oke, lanjut relasi yang kedua, foreign key, references-nya dari tabel good receive detail. Oke, tidak ada yang tipu ya. Lalu kita klik saja. Oh, ada yang teror ternyata. Oke guys, ternyata di sini ada yang salah. You have an error in SQL syntax. Oh, ternyata di sini ada yang kurang koma. Oke, kita ketik lagi. Create table purchase order detail. Emang di database ini jangan ada yang typo sedikit pun, karena bakal error. Lanjut, kita bikin tabel purchase order detail. Kita masukkan lagi audit ID sebagai primary key dengan tipe datanya integer. Status. Nah, tadi salah di sini tidak ada koma ya teman-teman. Bisa dilihat tidak ada koma. Kita kasih koma. Oke. Kita relasikan dengan purchase order ID dari tabel purchase order. Dan juga kita relasikan dengan good receive detail. Lalu kita masukkan relasi dengan foreign key. References-nya dari tabel purchase order. Lalu kita bikin relasi yang kedua, foreign key, references-nya dari tabel good receive detail. Kita tuliskan di sini. Oke, kita cek kembali. Oke, cukup. Langsung kita create. Oke, berhasil guys. Setelah kita membuat tabel purchase order detail, selanjutnya gua butuh tabel akun. Nah, lalu gua butuh akun ID sebagai primary key, tipe datanya integer, lalu di tabel akun gue juga butuh field nama. Kita tulis di sini name dengan tipe data varchar, kita kasih
30 saja, takut ada nama yang panjang guys. Oke, cukup, langsung kita create. Oke, berhasil lagi guys. Lanjut kita bikin tabel yang ke-12. Ternyata sudah sebanyak ini. Kita bikin tabel accounting transaction. Di sini gua butuh transaction ID. Dengan tipe data integer. Sebagai primary key, lalu gua butuh transaction date atau tanggal transaksi. Dengan tipe datanya date, lalu kita relasikan dengan tabel akun di mana di sini dituliskan adalah akun ID. Tipe datanya integer. Lalu kita relasikan dengan perintah forge and key. References dari tabel akun. Oke, gua rasa cukup dan tidak ada yang typo. Lalu kita create. Oke, berhasil guys. Untuk tabel ke-13 gua butuh tabel transaction. Di sini gua butuh debit dan kredit. Kita tulis di sini singkat saja dengan DRCR. Tipe datanya integer saja ya. Lalu gua butuh jumlahnya. Lalu kita relasikan dengan tabel accounting transaction. Kita tuliskan di sini dan kita relasikan dengan tabel akun, di mana di sini terdapat adalah akun ID dengan tipe datanya integer. Lalu kita relasikan dengan forge and key. References-nya dari tabel accounting transaction. Oke, tidak ada yang typo. Lanjut kita relasi dengan forge and key akun ID ya. References-nya dari tabel akun. Oke. Lalu kita create. Wah, error lagi guys. Ternyata ada yang typo lagi. Di sini tidak ada komanya. Kita create lagi. Tidak apa-apa. Kita rubah saja ya untuk tipe data debit dan kredit. Di sini adalah untuk pilihan debit atau kredit. Kita pilih dengan tipe data parchar saja, 10 saja. Oke, lalu kita pilih jumlahnya. Lalu kita relasikan lagi dengan transaction ID.
dari tabel accounting transaction dan relasi dengan akun ID dari tabel akun. Ingat ya, kita kasih koma di sini, lalu kita relasi porsi key yang kedua. Referensinya dari tabel akun. Oke, kita cek dulu. Cukup, lalu kita create. Oke, berhasil guys. Untuk tabel yang ke-14 kita butuh tabel verification. Di tabel verification gua hanya butuh satu field, yaitu jumlah atau amount. Dan satu relasi dengan relasi IP ID dari tabel invoice verification. Kita relasikan dengan porsi key. Referensinya dari tabel invoice verification. Oke, lalu kita create. Oke, berhasil. Nah, ini yang paling tunggu-tunggu adalah tabel yang terakhir. Di sini gua butuh tabel untuk pembayaran, atau kita tulis di sini dengan payment. Di sini gue butuh satu field dengan nama total. Untuk tipe datanya integer saja, kita kasih banyak, 50 cukup. Dan satu relasi dengan tabel invoice verification, yaitu adalah IP ID. Kita relasikan dengan porsi key. Oke, kita cek kembali. Alhamdulillah tidak ada yang typo guys. Langsung kita create. Oke, selesai guys. Ternyata sudah terbuat tabel 15-nya. Cara mengeceknya, kita gunakan perintah show tables. Harus ada S-nya ya. Lalu kita enter. Oke, berhasil. Di sini sudah terada tabel akun, accounting. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sesuai dengan yang tadi kita bikin dengan PDF. Untuk cara ngecek tabel itu satu-satu, kita cukup gunakan dengan perintah describe. Semisal kita mau membuka tabel akun, kita buka saja dengan describe akun gitu. Nah, di sini langsung muncul untuk field dari tabel akunnya. Lalu kita juga bisa buka dengan
phpMyAdmin, caranya adalah kita klik admin di sini, atau bisa juga dengan kita cari di webnya. Karena di sini gua menggunakan port 85, kita ganti di sininya menjadi 85, lalu enter. Nah, cara ngecek database yang tadi kita buat adalah kita klik database, lalu cari, tadi namakan kita dengan pengadaan barang ini, dan di sini sudah ada, ternyata ada 15 tabel sesuai dengan yang kita bikin dari IRD diagram pengadaan barang tersebut. Oke, untuk video kali ini gua hanya membuat database dan tabel di CMD atau command prompt. Untuk skema relasi dan diagram relasinya gua akan bikin di next video. Jadi pantengin terus channel gua, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, demikian gua dari Ardiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.